Ya, selamat pagi, selamat tahun baru juga. Jadi bisa bilang dengan jujur ini khotbah yang paling seru dari tahun ini ya. Belum ada kompetisi, mungkin minggu depan ada jawaban berbeda, tapi untuk sekarang ya itu sangat jelas. Ya, terima kasih Pastor Matt untuk kesempatan hari ini untuk berkhotbah, dan ya setiap kali ada kesempatan untuk berbagi Injil atau berbagi dari Alkitab, sebenarnya itu berkah yang luar biasa ya. Dan ya, ini bukan hanya pesan moral atau pesan inspirasi, tapi ini nyata. Dan ya, kami semua butuh Injil dan Alkitab. Dan ya, ini hari yang sangat istimewa untuk saya juga. Ini keluarga saya juga datang dari luar negeri. Jadi ya, orang tua saya datang dari Amerika, terus adik sama keluarga dari Swedia. Jadi datang dari jauh untuk mendengar saya saja, bukan? Kami semuanya Natalan bersama di Bandung kemarin, pulang kampung. Dulu orang tua saya kerja di Bandung hampir 30 tahun. Dan ya, mereka ya inspirasi saya di dalam kehidupan, di dalam pelayanan juga. Dan ya, saya belajar banyak banget dari mereka. Jadi mungkin sebenarnya bapak atau ibu saya yang khotbah hari ini bukan saya, tapi it's my time to shine ya. Dan ya, mungkin cerita sedikit saja. Bapak saya, dia selamatkan di Indonesia. Jadi dulu dia kerja Pertamina dan dia di sini untuk kerja saja. Sebelumnya dia tidak besar di gereja. Dan ya, pasti semua orang ada banyak masalah ya. Dan ya, narkoba, minuman, ditangkap polisi. Dan dia diselamatkan di sini di Indonesia waktu kerja. Jadi itu ya, cerita keluarga saya mulai dari sini. Jadi ini pasti negara yang sangat istimewa untuk keluarga saya. Terus dia dipanggil Tuhan untuk kembali ke sini untuk pelayanan. Jadi dia kembali ke Amerika, ketemu sama ibu saya lahir di sana, terus pindah ke sini. Jadi itu cerita yang luar biasa. Oke, jadi ya, minggu ini mau lanjut dari series ya, dari kisah para rasul. Jadi ya, kita akan fokus pada tugas ya kita sebagai gereja, kita menjadi gereja. Dan ya, hari ini kita akan melihat beberapa pesan dari kisah para rasul pasal 6 sama 7. Dan ya, sebelum kita mulai, ada baiknya untuk kita review sejenak kita para rasul dari minggu-minggu sebelumnya. Jadi mungkin ada yang baru di sini seperti keluarga saya dan tidak sempat ikuti siri khotbah sebelumnya, supaya bisa lebih mengerti sharing saya hari ini. Jadi ya, dari pasal 1 dari kisah para rasul, Yesus meninggalkan murid-murid dan naik ke surga. Tapi sebelum itu dia mengatakan bahwa mereka akan menerima kuasa ketika Roh Kudus turun atas mereka. Dan Matius dipilih untuk menggantikan Yudas sebagai murid ke-12. Di pasal 2, pasal yang sangat terkenal di Alkitab. 2 hari setelah Yesus naik ke surga, Roh Kudus turun di hari Pentakosta. Dan di dalam ruangan yang isinya sekitar 120 orang itu, setiap mereka dipenuhi Roh Kudus. Gereja itu berbicara dalam berbagai bahasa asing. Petrus yang dipenuhi Roh Kudus berbicara, dan setelah itu sekitar 3.000 orang percaya Yesus. Pada pasal 3, mujizat semakin banyak terjadi. Orang lumpuh disembuhkan. Ketika orang banyak berkumpul, sekali lagi Petrus yang pernah mengkhianati Yesus dengan berani memberitakan kabar baik tentang Yesus. Di pasal 4, Petrus dan Yohanes dibawa ke mahkamah Yahudi dan melakukan perlawanan. Para imam Yahudi melarang mereka untuk memberitakan Yesus dan mengancam untuk menghukum mereka kalau melawannya. Tapi setelah itu mereka pulang dan segera berdoa minta keberanian yang lebih lagi untuk memberitakan Injil. Sekali lagi, ruang doa itu dipenuhi Roh Kudus.
Terus di pasal 5, rasa takut akan Tuhan melingkupi gereja ketika Ananias dan Safira mati setelah mereka berbohong tentang persembahan kepada gereja. Setelah itu lebih banyak lagi tanda dan mujizat terjadi. Lebih banyak orang disembuhkan, para rasul ditangkap, tapi akhirnya mereka dibebaskan dan kembali menyebarkan Injil. Jadi sekarang kita akan masuk ke perikop minggu ini. Menurut peneliti, pasal hari ini terjadi sekitar 1-4 tahun setelah Yesus naik ke surga. Yesus berpesan pada para rasul di Kisah Para Rasul 1:8. Mungkin ada slide untuk ini. Tetapi Roh Kudus akan datang kepadamu dan memberikan kuasa. Kamu akan memberitakan kepada orang-orang tentang Aku di Yerusalem, di seluruh wilayah Yuda, di Samaria, dan ke ujung dunia. Namun bertahun-tahun kemudian, sebagian besar gereja tetap berada di Yerusalem. Jadi mungkin ada keinginan untuk mereka keluar, tapi pada saat ini mereka masih tetap di Yerusalem beberapa tahun yang depan. Firman yang kita baca hari ini adalah permulaan dari pengenapan kerinduan hati Tuhan supaya murid-muridnya pergi ke seluruh dunia untuk memberikan kabar baik. Dan minggu lalu kita belajar dari Kisah Para Rasul 6. Jadi saya akan baca beberapa ayat pertama di pasal itu untuk nanti langsung ke pasal kita hari ini. Jadi ini ada ayat 1-7. Mungkin ada yang bisa baca? Ada yang bisa baca? Pakai bahasa Indonesia? Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung itu, kedua belas rasul berkumpul. Kami puas karena kami melakukan meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memutuskan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Usul itu di seluruh jemaat. Lalu mereka seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanus, Nikor, Timon, Pamenas, dan Nikolus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar, dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Sejumlah besar iman menyerahkan diri dan percaya. Terima kasih. Jadi ini seperti intro untuk Stefanus. Dan hari ini mau belajar lebih banyak tentang dia dan kehidupannya. Jadi sekarang kita sudah ada bayangan cerita sebelumnya. Dan hari ini kita diingatkan tentang perkenalan Stefanus. Dan mari kita baca pasal 6 sebagian yang akhir. Jadi ini ayat 8-15. Stefanus sungguh diberkati.
Allah memberi kuasa yang besar untuk melakukan berbagai keajaiban dan mujizat di antara orang banyak. Tetapi ada orang-orang Yahudi yang berasal dari rumah ibadah orang merdeka. Sebagaimana disebut, orang Yahudi dalam kelompok itu berasal dari Kirene, dari Alexandria, dari Kilikia dan Asia. Mereka mulai berdebat dengan Stefanus. Tetapi Roh menolong Stefanus untuk berbicara dengan penuh hikmat, sehingga orang-orang itu tidak dapat berdebat dengan dia. Jadi dengan diam-diam mereka menghasut orang-orang di sana untuk mengatakan, kami mendengar Stefanus mengatakan hal-hal yang menghujat Musa dan Allah. Ini membuat banyak orang kesal, para pemimpin Yahudi dan guru-guru Taurat. Mereka menjadi sangat marah sehingga mereka dapat menangkap Stefanus untuk dibawa ke hadapan Mahkamah Agama. Mereka membawa saksi-saksi palsu untuk berkata, orang ini selalu mengatakan hal-hal yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat. Mereka mendengar Stefanus berkata bahwa Yesus dari Nazaret itu akan menghancurkan tempat ini dan mengubah apa yang diajarkan Musa kepada kita. Semua orang dalam sidang Mahkamah Agama itu menatap Stefanus. Mereka melihat wajah Stefanus seperti wajah seorang malaikat. Jadi kita bisa menemukan konflik yang berkembang di antara pengikut Yesus dan pemuka agama Yahudi waktu itu. Yesus telah masuk ke kehidupan orang Yahudi, umat pilihan Allah, untuk menunjukkan hati Allah yang sebenarnya. Kalau kita baca di Perjanjian Lama, sangat banyak dan jelas tanda nubuat yang diberitakan para nabi tentang Yesus, kan? Tapi sebenarnya apa masalahnya di sini? Ini masalahnya. Manusia menciptakan sistem religius mereka sendiri di luar dari hukum dan kehendak Tuhan. Para pemimpin agama Yahudi pada saat itu membuat sistem agama sendiri yang menjauhi keinginan hati Tuhan. Yesus datang ke dunia untuk membawa kabar baik buat semua orang, termasuk untuk mereka yang berjalan dalam kesombongan, hati yang arogan, dan yang hidupnya berpusat pada diri sendiri. Sekarang ada pertanyaan, seberapa jauh kesombongan membawa kita? Mereka telah membunuh Yesus, dan kita bisa lihat di pasal-pasal sebelumnya bahwa pemuka agama Yahudi terancam oleh Petrus dan Yohanes. Mereka sudah punya sistem agama yang rapi dan cantik dan tidak mau diobrak-abrik dengan sistem baru dari Yesus. Dan pada saat itu Stefanus yang mengganggu sistem religius mereka. Stefanus membuat banyak sekali mujizat dan tanda. Para pemuka agama berpikir mereka bisa berdebat melawan Stefanus. Tapi kasih karunia Kristus menemui Stefanus sampai bisa melawan argumen mereka. Para pemuka agama merasa sangat terancam sampai mereka berusaha membuat kebohongan tentang Stefanus. Jadi sambil kita masuk ke pasal 7, kita akan melihat pidato panjang Stefanus kepada para pemimpin agama Sanhedrin. Pidato ini sebenarnya bisa jadi bahan khotbah sendiri. Tapi karena waktu terbatas, saya akan ringkas 50 ayat pertama dan akan mulai bahas dari situ. Jadi kita harus ingat, komplain pertama dari pemuka agama mengenai Stefanus adalah tentang bait Allah dan hukum agama. Stefanus merespon pemuka agama dengan menceritakan sejarah bangsa Israel, mengingatkan mereka betapa Tuhan selalu bekerja melampaui batas bait Allah dan bagaimana bangsa Israel yang teguh berkali-kali melawan Tuhan. Hal yang saya harapkan kita semua bisa lihat dan sadari pada pasal ini adalah hati Bapa, hati Tuhan. Bagaimana Bapa kita yang begitu baik selalu mengejar ciptaannya bahkan sejak dunia diciptakan. Jadi ada dari ayat 1 sampai 8.
Ya Tuhan, jadi ini dari Stefanus ya, jadi saya singkat saja supaya lebih cepat. Tuhan memanggil Abraham waktu dia masih di Mesopotamia dan menjanjikan keturunan dan tanah perjanjian. Sebelum lahirnya aturan bersunat atau hukum-hukum. Hal ini menunjukkan hadirat Tuhan tidak terbatas pada satu tempat atau ritual religius tertentu. Terus dari pasal 9-16, meskipun ditolak dan dijual oleh saudara-saudaranya, Tuhan tidak meninggalkan Yusuf dan justru memakai Yusuf untuk menyelamatkan bangsa Israel dari bencana kelaparan di Mesir. Orang yang ditolak menjadi penyelamat dan pembebas. Ayat 17. Tuhan mengangkat Musa yang awalnya ditolak bangsa Israel. Siapakah yang menjadikanmu hakim dan penguasa? Tuhan menampakkan diri kepada Musa di semak dan terbakar di Gunung Kudus di luar Israel, dan memakai Musa membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan dengan melakukan banyak mukjizat dan tanda. Jadi ayat 37, meskipun Tuhan bekerja secara langsung melalui kepemimpinan Musa, bangsa Israel tetap jatuh ke dalam penyembahan berhala, bahkan penyembah sapi emas yang mereka buat. Tuhan Allah menyerahkan mereka untuk menyembah ilah palsu dan akhirnya membawa mereka ke dalam pembuangan. Terus ayat 4. Allah berdiam bersama bangsa Israel di dalam kemah suci selama masa pengasingan di padang gurun. Kemudian Salomo membangun bait Allah, tetapi Stefanus menegaskan bahwa yang Maha Tinggi tidak diam di dalam rumah-rumah buatan tangan manusia, sambil mengutip kata Yesaya untuk menunjukkan bahwa surga adalah tata Allah dan bumi adalah tumpuan kakinya. Jadi apa ini utama pesan dari Stefanus kepada Sanhedrin? Secara bangsa Israel menunjukkan pengulangan perilaku untuk melanggar perintah Tuhan dan menyalahgunakan hadirat Tuhan. Mereka malah menciptakan berhala di tempat kudus, bukan mendengarkan dan taat pemerintah Tuhan. Jadi saya mau sampaikan poin pertama. Ini bukan tentang gereja atau budaya buatan manusia. Ini tentang hadirat Tuhan. It's not about the building or a man-made culture, it's about the presence of God. Mungkin ini mudah buat kita yang tidak merasa terhubung dengan cerita ini. Ya, saya bukan orang Yahudi, saya sudah mengerti siapa Yesus itu. Tapi kita harus berhati-hati juga untuk tidak jatuh ke dalam pola pikir religius kita sendiri. Agama berfokus pada melakukan hal yang benar tanpa tinggal di dalam Yesus. Biasanya kita melakukan hal-hal religius bukan karena Tuhan mau kita melakukan itu, tapi karena kita mau terlihat baik di depan orang-orang. Atau kita bisa juga pikir kalau pergi ke gereja setiap minggu itu artinya kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Mungkin kita hidup jauh dari Tuhan di hari Senin sampai Sabtu, lalu di hari Minggu datang ke gereja dengan senyum lebar dan muka gembira. Tapi itu bukan hidup dalam hadirat Tuhan. Itu pola pikir kita yang salah, menganggap aktivitas religius akan menyelamatkan kita. Jadi, gimana caranya kita hidup dalam hadirat Tuhan? Secara praktis, caranya dengan menyadari dan terus ingat bahwa Dia ada menyertai kita kapanpun, dimanapun. Dia menyertai kita waktu kita belanja di supermarket. Dia menyertai kita saat kita di rumah. Dia menyertai kita saat kita bekerja dan saat kita bertemu dengan teman-teman. Dan Tuhan mau bicara pada kita.
Jadi mari kita ciptakan kebiasaan untuk berdiam dan habiskan waktu bersama Tuhan di pagi hari. Kita baca firman-Nya dan mendengar suaranya. Waktu kita memerlukan kebijaksanaan, kita mengharapkan Dia untuk bicara. Waktu kita dalam pencobaan, kita berdoa dan minta Tuhan berikan hikmat dan firman-Nya. Gereja yang mengharapkan Tuhan bicara sekali seminggu saja waktu ibadah minggu akan menjadi gereja yang dingin. Gereja itu pasti akan mati. Ibaratnya seperti menyiram tanaman seminggu sekali, atau beri makan anjing peliharaan kita seminggu sekali. Ya, kasihan. Gak mungkin hidup ya. Jadi gaya hidup seperti itu tidak akan bisa membangun hubungan kita yang hidup dan aktif bersama Tuhan. Mari kita membaca ayat terakhir dari pasal 6 ayat 54 sampai 60. Maafin dari pasal 7. Ketika orang-orang yang hadir dalam singkang Mahkamah Agama mendengar perkataan Stefanus itu, mereka menjadi sangat marah dan geram terhadap Stefanus. Tetapi Stefanus dipenuhi oleh Roh Kudus. Ia menengadah ke langit dan melihat kemuliaan Allah. Dan ia melihat Yesus yang berdiri di sebelah kanan Allah. Stefanus berkata, "Lihat, aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Mendengar perkataan itu, semua orang mulai berteriak dengan kerasnya sambil menutup telinga dengan kedua tangan mereka. Lalu mereka bersama-sama menyerbu Stefanus. Mereka menyertanya keluar kota, lalu mulai melempari Stefanus dengan batu. Orang-orang yang memberikan saksi palsu terhadap Stefanus meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang pemuda yang bernama Saulus. Sementara dilempari batu, Stefanus berdoa, "Tuhan Yesus, terimalah rohku." Ia berlutut dan berseru, "Tuhan, jangan salahkan mereka atas dosa ini." Itulah kata-kata terakhir Stefanus sebelum ia mati. Jadi poin kedua untuk saya, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Itu bukan kutipan saya, tapi Paulus. Saya mengutip saat ini dari perkataan Paulus di Filipi 1:2. Cerita Stefanus signifikan dengan Paulus karena Stefanus adalah martir pertama dalam sejarah kekristenan. Mungkin kita bisa bayangkan gimana kesedihan dan syok yang dirasakan pengikut Kristus waktu itu. Bayangkan kalau salah satu dari kita di gereja All Peoples dibunuh karena mengakui iman kita dalam Yesus. Apakah yang saudara rasakan? Apa respon jemaat gereja kita ini? Kita sebagai orang percaya telah diundang masuk ke dalam kehidupan di mana kita tidak perlu takut lagi akan kematian. Mengapa? Karena ketika kita sungguh-sungguh menerima Yesus, kita telah mati terhadap diri kita sendiri. Dan jika kita sudah mati terhadap diri kita sendiri, maka tidak ada yang dapat membunuh apa yang sudah mati. Apakah kita bisa mati atau dibunuh? Ya tentu saja. Tetapi kita hidup dengan aman di dalam Allah, karena kita tahu bahwa Dia memegang jiwa kita dengan aman di dalam tangannya. Hanya Tuhan yang tahu berapa lama kita akan hidup dan bagaimana kita akan mati. Karena itu kita berpegang pada ayat ini. Hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan.
Jika kita diberi hidup yang panjang dan sehat, maka kita akan memaksimalkan apa yang Tuhan berikan untuk melihat kerajaannya datang dan kegelapan disingkirkan. Namun jika Tuhan memanggil kita pulang lebih cepat, maka kita bersuka cita, karena kita akan bertemu Yesus muka dengan muka. Jadi entah kita hidup atau mati, kita dengan sukacita menerima apapun yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Saya akan akhiri khotbah hari ini dengan poin terakhir. Waktu saya pelajari kehidupan Stefanus, hal ini adalah yang terbesar buat saya. Jadi poin ketiga, tujuan utama hidup kita adalah untuk hidup dengan penuh kesetiaan dan ketaatan pada perintah dan suara Tuhan. So this is the main message that I get when I look at the life of Stephen. That our ultimate goal is to live faithful lives obedient to the voice of God. Ketika saya melihat kehidupan Stefanus, saya bayangkan seorang yang setia, taat, rendah hati, dan memiliki hati seorang hamba. Ia dengan setia melayani komunitasnya dan dipercaya untuk membantu mengawasi pembagian makanan bagi para janda. Kita tidak tahu seperti apa kepribadian Stefanus, tetapi saya membayangkan seorang yang membawa sukacita besar bagi Tuhan melalui hidupnya yang setia. Apakah Stefanus tahu bahwa ia akan dibunuh karena iman kepercayaannya pada Yesus? Mungkin tidak, kita tidak tahu. Namun dari firman hari ini kita bisa lihat ia adalah seorang yang hidup dengan setia. Dan saya percaya bahwa pada akhirnya Tuhan memberinya kehormatan untuk menjadi martir pertama yang tercatat dalam sejarah iman Kristen. Ya, memang itu kehormatannya. Wahyu 2:10 berkata, "Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan." Stefanus adalah seorang yang setia, taat kepada Tuhan, berani menghadapi penganiayaan dan kebohongan, dan pada akhirnya menerima mahkota kehidupan. Tapi seperti yang saya katakan di awal, entah kita akan hidup lama atau tidak, tujuan utama kita adalah untuk hidup setia dan taat pada Tuhan. Sebagai penutup, saya ingin memberikan satu pertanyaan terakhir bagi kita semua. Apakah saat ini kita setia pada apa yang Tuhan minta untuk kita lakukan dalam hidup kita? Mungkin itu sesuatu yang besar, seperti panggilan hidup, pekerjaan, atau di mana kamu seharusnya tinggal. Atau mungkin itu sesuatu yang lebih kecil, seperti minta maaf kepada seseorang, bertobat atas sesuatu yang telah kamu lakukan, atau melepaskan sesuatu yang sudah tidak lagi menghasilkan buah dalam hidupmu. Pastinya kita semua di sini mau untuk punya hidup yang berbuah. Pasti. Tapi hidup ini harus dimulai dari langkah-langkah setia dan taat kepada Tuhan. Jadi kami mau ambil sedikit waktu sendiri untuk berdoa dan tanya kepada Tuhan. Ini ada pertanyaan. Bapak, apa ada sesuatu yang engkau minta atau lakukan tetapi belum aku lakukan? Atau adakah langkah ketaatan baru yang dapat aku ambil hari ini? Jadi kita akan ambil 5 menit, bisa berdoa, bisa mendengar dari Tuhan, terus dari sana kita bisa membagi dari temannya. Mungkin ada musik, instrumental.